Oke, sekarang jam 8 lewat 5 menit di tanggal 27 September 2021 dan ya seperti biasa rekaman ini adalah untuk konten Kaizen dan sudah memasuki hari 28. Barusan baru beres membuat sebuah audiobook ya. Karena audiobook ini juga bermasalah biasanya dengan hak cipta copyright, maka saya pilih-pilih di buku-buku yang penulisnya dari luar. Jadi audiobook ini sebetulnya kan alih wahana ya. Jadi sudah diterbitkan namun dialihwahanakan yang tadinya berbentuk buku menjadi audio. Tujuan dari pembuatan audiobook itu sebetulnya hanya satu. Pertama, ya kalau satu kok pertama ya, hanya satu, yakni untuk kalau nanti saya ingin mengulang buku tersebut, jadi saya bisa dengan mudah gitu mendengarkan. Dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat sih untuk orang lain. Buku yang pertama saya jadikan audiobook itu berjudul Muhammad, karya Martin Lingis. Jadi ini buku sejarah, tapi buku sejarahnya sendiri ini bukan buku sejarah dengan gaya ini ya, dengan gaya penuturan apa tuh namanya tuh sirah pada umumnya. Yang mana kan kalau kita baca sirah itu biasanya banyak periwayatan, karena sirah itu kan sakofah, yang artinya dia diriwayatkan dari perawi-perawi, dia punya perawi-perawi seperti hadis saja begitu. Dan pada dasarnya kitab sirah itu hadis juga gitu. Nah tapi Abu Bakar Sirajuddin atau Martin Lingis ini dia mengungkapkannya dengan gaya yang apa ya, yang agak beda gitu ya, kontemporer lah. Jadi penuturannya itu dari banyak perspektif sih ya. Jadi tidak dengan gaya kitab-kitab klasik, tapi dengan kitab-kitab kontemporer seperti itu. Nah ini saya tidak tahu apakah kualitas bukunya bagus atau tidak, tapi ini salah satu yang bestseller kalau tidak salah. Cuma yang versi yang ada di tangan saya tuh bukan buku versi bestsellernya, tapi saya pernah beberapa kali ke Togamas tuh, di sana bestseller. Kalau secara biodata penulis, yaitu tokoh sofistik ya, sarjanawan Oriental di SOAS, School of Oriental and African Studies. Jadi dia mempelajari tentang Orientalisme. Dia mendapat gelar sarjana bahasa Inggris dari Oxford dan sastra Arab dari Universitas London. Sebenarnya rada-rada kurang meyakinkan. Tapi dia seorang Muslim. Nah itu dia yang membuat saya jadi tergerak untuk membacakan audiobook ini. Jadi dia sudah masuk Islam lah intinya gitu. Kalau untuk penerbitnya, versi Indonesia ini diterbitkan oleh Serambi. Nah itu juga yang membuat saya juga ingin membacakan begitu. Karena ada beberapa bab gitu, ada beberapa bagian saya pernah membaca buku ini sebagai referensi tambahan ketika membahas salah satu buku juga, membedah salah satu buku Daulah Islam atau Negara Islam. Kemudian saya membutuhkan referensi yang lebih luas terkait dengan terjadinya peperangan, entah itu perang Khandaq, kemudian juga ada perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Dan informasi yang saya dapatkan dari bukunya Martin Lingis ini cukup sesuai dengan apa yang juga tertuang di dalam buku Daulah tersebut, karangan Taqiyuddin An-Nabhani. Sehingga di situ saya ada satu kepercayaan lah. Oh berarti betul apa yang disampaikan di dalam buku ini
berdasarkan kitab-kitab klasik gitu. Hanya pembahasannya saja, pembedahannya saja yang menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan cara yang juga sedikit berbeda seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan dibacakannya audiobooks tersebut setidaknya bisa menambah pengetahuan lah tentang sejarah. Dan tapi tentu saja tidak untuk diterima mentah-mentah, karena bagaimanapun kita perlu pembanding ya. Dan sejujurnya meskipun ini katanya di Amerika ini adalah tokoh besar gitu ya, itu adalah tokoh besar, tapi entah kenapa, karena mungkin juga latar belakang pendidikan serta latar belakang kehidupannya ya, yang saya masih belum tahu aja gitu, saya masih belum terlalu mengenal, jadinya rada-rada belum terlalu yakin. Terus kenapa dijadikan audiobook kalau tidak yakin? Ya itu tadi, karena ingin mudah dalam review seperti itu. Saya nyari-nyari audiobook di YouTube ada banyak, tapi susah yang menemukan versi komplit, karena itu kayaknya harus bikin sendiri. Ya, itu untuk cerita di Kaizen hari ini. Harus siap-siap